Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Daya tahan tubuh kita ini ada batasnya. Ada ambang batas di mana kita harus kontrol terhadap kondisi kekuatan fisik yang kita miliki. Kaki, tangan, tulang, otot, syaraf kita tentu mempunyai kadar yang tentu berbeda ketika kita bandingkan dengan teman-teman kita atau sahabat kita. Mungkin daya tahan kita lebih rapuh daripada mereka, atau sebaliknya, kita mungkin lebih kuat dari apa yang mereka perkirakan atas kita. Tetapi yang lebih penting adalah makna dari puasa, menahan diri, introspeksi, mawas diri, merupakan sesuatu yang bagian-bagian terpentingnya adalah setiap orang mempunyai hak yang sama. Hak untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Inilah fungsinya mengapa puasa ini diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Bukan orang yang Islam atau orang yang mungkin baru mendalami keislamannya. Karena bisa dimaklumi bahwa mereka tidak berpuasa karena banyak faktor. Mungkin karena gangguan pencernaan, sehingga ketika mereka berpuasa justru akan memperburuk kondisi fisiknya. Atau ada gangguan lain, lemah jantung, mungkin liver, atau yang lain. Dalam kondisi seperti ini tentu kita harus mengkondisikan bahwa keimanan itu akan bisa memberikan kekuatan yang real, yang luar biasa pada diri seseorang. Sehingga kalau Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW menyampaikan summu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Tentu interpretasi seperti ini tidak bisa kita jabarkan sendiri. Ada hal-hal yang tentu konteksnya seperti apa pada saat Kanjeng Nabi ngendika seperti itu. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa kapasitas tubuh kita itu kadang berlebih. Mungkin dari makannya, mungkin dari minumnya, mungkin minumnya terlalu berlebih. Ataukah mungkin itu minum yang bersoda, minum yang mempunyai banyak glukosa atau zat gula, atau bahkan sekarang ini dari nasi pun itu justru yang mungkin dipanasi agak terlalu lama, lebih dari 7 jam, itu bisa mendatangkan gula yang lebih besar. Maka kalau dulu itu orang hati-hati, kalau masak nasi itu ada alatnya yang diambil dari kompor atau tungku, sehingga nasi itu dibiarkan dingin. Dengan adanya pemanas nasi, maka tentu saja tanpa disadari glukosanya berkembang sehingga warna nasinya berubah, dan itu mencerminkan banyak gula atau glukosa di dalamnya, dan itu justru menimbulkan penyakit. Bahwa dalam teknologi tidak semuanya menguntungkan, maka harus selektif, harus berhati-hati, dan sedia payung sebelum hujan. Mungkin kita baru tahu sekarang. Nah, ternyata efek sampingnya sangat besar. Inilah yang perlu dipahami sama-sama. Bahwa berpuasa itu memang untuk menilai bagaimana kita manut kepada Allah Subhanahu wa taala, turut pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada kondisi tidak makan dan tidak minum dalam waktu tertentu. Mungkin ada yang memakan waktu 13 jam atau lebih kurang, kalau di Indonesia ya lebih kurang 14 jam. Tidak makan, tidak minum. Atau setidaknya maka ada tingkatan-tingkatan puasa. Ada puasanya orang yang awam, ada puasanya orang yang khawas, ada yang khawasul khawas.
tergantung pada bagaimana derajat atau nilai makom kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai orang awam tentu saja tentu kita harus memahami kalau hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, bahkan ada keringanan bahwa tidur di bulan puasa pun itu termasuk ibadah. Ini luar biasa. Jadi mari kita nikmati, kita rasakan, kita hayati, kita renungkan bagaimana amaliah kita di bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kita jadikan sebagai ladang amal kita. Karena setidaknya kalau mempersiapkan puasa ini mestinya dari bulan Rajab, Sya'ban sehingga bulan Ramadan. Beruntung kita, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada bulan Ramadan yang sekarang. Karena banyak di antara teman-teman kita yang mungkin setahun yang lalu masih bersama kita. Mungkin kita masih bertarawih bersama, tadarus bersama tahun kemarin. Tapi tidak terduga di tahun ini Allah memisahkan kita dengan teman kita. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang tentu ada hipertensi, diabetes, ada penyakit-penyakit yang lain, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang sedang berbaring di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Teman-teman kita yang sekarang di luar negeri, di Taiwan, di Malaysia, di Korea, bahkan mungkin tidak sempat untuk berpuasa seperti kita yang ada di Indonesia ini, mudah-mudahan ujian pada mereka bisa mereka lalui dengan baik. Karena jangan dibayangkan seperti kita. Kita ini toto tentrem karto raharjo, gemah ripah loh jinawi. Kita ini merdeka. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita emigran yang di luar negeri sana? Mereka kadang mungkin pekerjaannya berat. Mungkin dia tidak diberikan kesempatan oleh majikannya untuk berpuasa. Kadang makan sahur saja susah. Kadang lingkungannya tidak mendukung mereka untuk berpuasa. Ini yang menjadikan kita harus lebih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh membandingkan kita dengan mereka. Karena mereka adalah pahlawan devisa. Mereka adalah pahlawan untuk keluarganya di tanah air kita. Sehingga tentu saja hal yang positif mari kita jadikan sebagai sarana untuk membangun silaturahim, membangun kekerabatan, membangun persaudaraan. Dan tentu saja kami juga terima kasih kepada saudara saya yang non-muslim yang tentu saja mensupport kegiatan-kegiatan di bulan yang penuh berkah ini. Dan dengan mengkondisikan hal-hal yang positif untuk kami. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Ini adalah bentuk toleransi yang tentu saja harus senantiasa dilakukan. Kalau mereka bisa segan dengan kita, meskinya kita juga harus sopan pada mereka dan harus saling membantu, saling menolong, dan saling mengkondisikan untuk kebaikan satu dengan yang lain tanpa harus ada saling mencaci, saling mencela, dan hal-hal lain yang negatif lainnya. Semoga inspirasi yang sedikit ini bisa menjadikan wacana kita untuk lebih bersemangat untuk beribadah di bulan yang penuh berkah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat beribadah di bulan Ramadan. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.